Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait persampahan di Jerman. Untuk yang pertama terkait pengelolaan sampah, di mana di sini saya akan menjelaskan terkait dampak, regulasi, pemberdayaan, dan studi kasus di Jerman. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dampak sampah terhadap estetika dan kesehatan. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan terkait mengkaji regulasi dan sanksi terkait pengelolaan sampah. Yang ketiga, mendorong pemberdayaan masyarakat, di mana di sini terkait SDM, sumber daya masyarakat. Terus yang terakhir, yang keempat itu terkait meninjau praktik pengelolaan sampah di Jerman sendiri. Lanjut, dampak sampah terhadap estetika kota, di mana penumpukan sampah menurunkan nilai estetika kota. Yang kedua, itu mempengaruhi citra kota dan sektor pariwisata. Sampah itu menciptakan kesan lingkungan kumuh dan tidak terawat apabila tidak terkelola dengan baik. Studi ini saya ambil di jurnal UNED tahun 2019. Estetika kota itu berkolerasi dengan kesejahteraan psikologis masyarakat. Lanjut, sampah sebagai sumber penyakit, di mana sampah organik itu menghasilkan gas metana dan menarik vektor penyakit. Di mana contoh hewannya itu seperti lalat, tikus. Potensi penyakitnya itu ada diare, demam tifoid atau demam biasa juga bisa. Terus ISPA, WHO itu menyatakan 23% kematian global berkaitan dengan faktor lingkungan, termasuk sampah. Ini data tahun 2016. Ketentuan hukum pengelolaan sampah di Indonesia. Nah, ketentuan hukum pengelolaan sampah di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Terus ada juga PP nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Untuk pengelolaan sampah mencakup itu pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Untuk penanggung jawab dari eh, sistem pengelolaan sampah di Indonesia itu pemerintah sendiri, pelaku usaha, dan masyarakat. Lanjut, penerapan sanksi atas pelanggaran. Untuk pelanggaran Undang-Undang nomor nomor 18 tahun 2008 dikenakan sanksi administratif, denda hingga 50 juta, hukuman pidana maksimal 5 tahun. Akan tetapi penegakan ini masih lemah, terutama di daerah perkotaan padat penduduk. Peran dan pemberdayaan masyarakat. Edukasi lingkungan dan pengelolaan sampah itu uh, disimbolkan dengan 3R, di mana reduce, reuse, dan recycle. Inisiatif bank sampah dan komunitas pengelolaan limbah. Itu partisipasi masyarakat di Indonesia itu terbukti menurunkan volume sampah rumah tangga hingga 30%. Apabila program bank sampah dan komunitas pengelolaan limbah itu dilaksanakan dengan baik. Ini ada data dari BPS tahun 2022 itu bisa mengurangi volume sampah rumah tangga itu hingga 30%. Lanjut, studi kasus pengelolaan sampah di Jerman. Studi kasus di Jerman itu memakai yang namanya sistem DSD, Dual System Germany, di mana itu pemisahan sampah sejak dari sumber, di mana penggunaan teknologi yang dipakai itu waste to energy atau WTE. Edukasi masyarakat dan insentif ekonomi. Daur ulang di pengelolaan sampah di Jerman itu mencapai lebih dari 65% limbah domestik. Ini saya ambil data dari jurnal Eurostat tahun 2023. Kunci keberhasilan sistem persampahan di Jerman itu yang pertama, regulasi yang ketat. Ini saya ambil dari jurnal dari Packaging Act tahun 2019. Yang kedua, penegakan hukum yang konsisten. Terus yang ketiga, kesadaran publik yang tinggi. Yang terakhir, infrastruktur pengelolaan sampah yang lengkap dan terintegrasi. Lanjut, untuk rekomendasi untuk di Indonesia.
Yang pertama itu penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Kedua, peningkatan infrastruktur daur ulangnya. Yang ketiga, integrasi edukasi lingkungan di sekolah yang paling basic, di mana di PAUD atau tidak di TK atau di SD, anak-anak sudah diajarkan terkait bagaimana pemilahan limbah sampah. Yang terakhir yaitu replika sistem insentif seperti Jerman, yaitu DRS, Deposit Return System. Uh, yang terakhir, untuk kesimpulannya, sampah mempengaruhi estetika kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Perlu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Studi Jerman menunjukkan pentingnya sistem yang terstruktur dan kesadaran publik. Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.